Halo semuanya, perkenalkan saya Rosy Darmawati dari MKPG Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai transfer kebijakan satu peta atau One Map Policy di Indonesia. Sebelum itu, mari kita flashback sedikit mengenai transfer kebijakan. Menurut Mars tahun 1996 dalam bukunya Hajizki tahun 2017, transfer kebijakan merupakan proses mengambil dan menerapkan pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administratif maupun lembaga dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses pembelajaran transfer kebijakan ini dapat berupa copying atau adopsi tanpa adanya modifikasi, kemudian emulation mengacu pada standar di tempat lain, kemudian ada hybridization atau menggabungkan elemen-elemen yang berbeda, dan juga inspiration atau menarik ide baru dari suatu kebijakan. Di Indonesia, kebijakan satu peta atau One Map Policy merupakan bentuk transfer kebijakan yang terinspirasi dari praktik negara lain seperti Kanada dan Australia yang telah menerapkan National Spatial Data Infrastructure atau NSDI dan berhasil mengintegrasikan data spasialnya secara nasional untuk dapat memperkuat tata kelola lahan dan juga pengambilan keputusan di dalam pembangunan. Kebijakan satu peta ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Kebijakan satu peta merupakan arahan strategis tentang terpenuhinya satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan juga satu geoportal. Kebijakan satu peta ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena mampu menjawab tantangan tata ruang dan sumber daya secara lebih padu dan akuntabel. Peran penting ini antara lain, yang pertama adanya kepastian investasi. Nah, kebijakan satu peta ini dapat memberikan kepastian hukum atas penggunaan lahan bagi para investor, sehingga resiko konflik dapat diminimalkan dan juga sekaligus dapat membangun iklim investasi yang kondusif. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi wilayah. Melalui kebijakan satu peta, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal, sehingga tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah dan juga peningkatan produktivitas ekonomi di suatu wilayah. Yang ketiga, peningkatan daya saing kawasan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, pemanfaatan satu data spasial ini dan juga teknologi geospasial yang modern dapat mendorong efisiensi tata kelola ruang dan juga sinergi antar aktor sehingga meningkatkan daya saing wilayah dan juga kesejahteraan masyarakat. Kebijakan satu peta atau One Map Policy ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa masalah lahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya tumpang tindih peta dan data geospasial. Sebelum diterapkannya kebijakan satu peta ini, instansi pemerintah maupun sektor swasta memiliki standar data peta yang berbeda-beda, baik itu dari segi skala, kemudian sistem koordinat, maupun referensi peta yang digunakan. Nah, perbedaan ini mengakibatkan adanya tumpang tindih informasi geospasial, baik itu di sektor kehutanan, kemudian pertambangan, agraria, maupun di sektor infrastruktur, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses pengambilan kebijakan serta di dalam perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu konflik agraria dan tata ruang. Nah, masalah atau penyebab utama dari meningkatnya konflik agraria di berbagai wilayah ini adalah karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dan juga adanya ketidaksesuaian antara perizinan lahan dan juga rencana tata ruang. Yang ketiga yaitu data spasial yang tidak terintegrasi dan belum adanya acuan peta resmi secara nasional. Nah, sebelum diberlakukannya kebijakan satu peta ini, setiap lembaga menyusun peta secara mandiri dengan standar yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksamaan data geospasial di antara instansi tersebut, yang kemudian menimbulkan tumpang tindih program, adanya ketidakefisienan birokrasi, serta terjadi kesulitan dalam menyelaraskan pembangunan antar sektor dan wilayah. Selain itu, kondisi ini juga menghambat koordinasi antar lembaga, kemudian mengurangi transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan juga memperlambat pelaksanaan proyek secara strategis. Dan ini menjadi kendala iklim bagi investasi.
Yang keempat yaitu mendorong reformasi tata kelola politik nasional. Sejak tahun 2014, pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah mendorong reformasi tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas. Dalam kerangka reformasi tersebut, kebijakan satu peta dikembangkan sebagai alat strategis untuk membangun koordinasi lintas lembaga, memperkuat kepastian hukum, dan juga mempercepat agenda pembangunan nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini sudah terdapat 151 peta tematik yang mencakup 7 tema, yaitu batas wilayah, perizinan dan pertanahan, perencanaan ruang, kawasan khusus dan transmigrasi, sarana prasarana, kehutanan, dan juga sumber daya alam dan lingkungan. Ketujuh tema tersebut tersebar di 38 provinsi yang menjadi kewenangan 23 kementerian atau lembaga yang terlibat sebagai wali data informasi geospasial tematik. Dalam hal transfer kebijakan, agen transfer kebijakan satu peta ini berasal dari berbagai aktor, yaitu pemerintah pusat seperti Presiden Republik Indonesia, kemudian Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, serta KL teknis terkait seperti Kementerian ATR BPN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, terdapat pula peran dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, kemudian ke organisasi internasional seperti World Bank, UNDP, dan FAO, kemudian akademisi dan juga lembaga riset seperti BRIN dan LIPI, kemudian sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lainnya. Agen transfer kebijakan dalam kebijakan satu peta ini tidak hanya berasal dari aktor pemerintah pusat saja, tetapi juga berasal dari pemerintah daerah, kemudian lembaga internasional, akademisi, swasta, maupun masyarakat sipil. Interaksi lintas aktor ini mencerminkan bahwa transfer kebijakan bukan hanya proses yang teknokratis, namun juga politis dan sosial. Dengan demikian, kebijakan satu peta ini hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tata kelola ruang, pertanahan, dan juga data geospasial yang sebelumnya tersebar dan tidak terintegrasi. Implementasi kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis data yang transparan dan akuntabel. Sehingga ke depannya, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Koordinasi dan peran antar kementerian atau lembaga, serta pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menegaskan posisi Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai lembaga teknis yang berwenang dalam standarisasi, sinkronisasi, dan juga validasi data geospasial nasional. Penetapan regulasi dan standarisasi data. Pemerintah perlu menetapkan serta mengawasi penerapan regulasi teknis yang baku dan seragam, yang meliputi format peta, kemudian metadata, hingga protokol pertukaran data antar lembaga atau instansi yang digunakan untuk mencegah inkonsistensi antar peta tematik secara sektoral. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital, terutama bagi infrastruktur digital di daerah agar mampu berkontribusi aktif dalam integrasi data. Evaluasi dan inovasi teknologi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala serta membuka ruang bagi pembaharuan dan integrasi teknologi untuk dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas sistem data. Sekian video singkat mengenai transfer kebijakan satu peta atau One Map Policy di Indonesia. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Wisnu Juwono, Bapak Dr. Reza Faturrahman, dan juga Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik atas ilmu dan bimbingannya dalam mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan. Sampai jumpa!